Pak, boleh diinfoin nih terkait pengamatan Bapak nih tentang panti-panti di Palembang. Menurut pengamatan Bapak seperti apa gitu Pak ya? Dari sisi positif ya alhamdulillah, kalau semakin banyak yang panti kan semakin banyak terbantu anak-anak yang kekurangan sampai orang tua kan. Tapi ya perlu kita perhatikan juga, tidak semua panti itu ya baik untuk anak-anak di sana. Ada beberapa panti yang notabene dia tuh bisnis berdalih dengan dakwah gitu, kemanusiaan. Karena tidak semua anak panti itu anak yatim piatu, dan bahkan ada anak panti yang hampir 40% anaknya anak yang ada orang tuanya gitu. Ya karena mungkin suatu hal atau apa, jadi orang tuanya dititipkan di panti asuhan. Dan ada satu panti yang 3 atau 4 anak itu orang tuanya di luar negeri, di Malaysia, TKI. Jadi tiap bulan ngirim uang, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang jadi semacam penitipan, jadi kayak bisnis penitipan anak gitu kan. Itu yang saya lihat di Palembang. Terus kalau umpamanya fenomena nih Pak, kata Bapak juga dalam satu wilayah itu ada bahkan bisa lebih dari satu panti, itu seperti apa Pak? Ada. Ya tadi saya bilang satu persimpangan itu di daerah KM7 itu ada 3 atau 4 panti. Bisa dibilang itu mungkin satu RT, meskipun hanya berseberangan lokasinya kan. Nah itu sebenarnya nggak baik gitu kan. Jadi kayak ada, jadi konotasi masyarakat menilai ini kayaknya ada memanfaatkan situasi gitu. Apalagi kan Indonesia terkenal dermawannya, masyarakat yang paling peduli di dunia kan masyarakat Indonesia gitu. Jadi seakan-akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab gitu. Meskipun ya tetap lagi-lagi mungkin mereka berdalih ini kepedulian mereka dengan anak-anak gitu kan. Tapi tadi kita sebagai masyarakat juga, apalagi pihak pemerintah juga harus perhatian ini. Jadi perhatian khusus buat dinas terkait untuk bukan mempersulit sih, agak ketat dalam izin regulasi mendirikan panti. Kalau menurut Bapak sendiri masih banyak nggak sih panti-panti yang tidak berizin sepengetahuan Bapak itu? Berizin tapi sifatnya apa ya bahasanya? Hanya formalitas. Jadi yang penting kan punya yayasan, terus ngajuin ke Dinsos dapat namanya LKS, lembaga ketenagakerjaan sosial. Selesai gitu aja gitu. Karena kan tidak ada lagi regulasi yang pengurus panti harus orang yang paham psikologi anak. Kan tidak ada di itu, karena tidak ada undang-undang itu. Jadi semua orang bisa membuat juga. Saya juga bisa buat panti gitu. Tempatnya pun nggak masalah, ngontrak, karena ada beberapa panti yang ngontrak gitu. Jadi nggak ada kewajiban harus punya tempat permanen gitu kan. Kalau begitu bisa dilihat juga berarti Pak ada oknum gitu ya, tanda kutip ya, memanfaatkan seperti itu Pak ya. Terlepas niatnya untuk kemudian dengan anak-anak, kita nggak tahu kan niat orang beda-beda. Tapi lagi-lagi niat perhatian kita gitu. Jadi kita nggak bisa berharap ke pemerintah. Paling tidak kita orang masyarakat di luar harus memberikan masukan kepada pihak terkait. Jangan sampai seperti ini loh gitu. Satu daerah 3 panti gitu, bayangkan. Itu kan artinya ada kemanfaatan dari orang tertentu, jadi manfaat oknum gitu kan. Oke. Nah mungkin dari Bapak sendiri caranya nih kalau ada masyarakat yang ingin menyumbang, apa sih harus kan? Apakah survei dulu atau sebaiknya tanya dinas dulu ini resmi atau enggak? Seperti apa? Ya, yang jelas tetap ya pertama mungkin penting untuk tanya ke dinas terkait kan, dalam hal Dinsos kan. Nah, mungkin suatu saat ada database atau website tertentu kan, panti-panti yang direkomendasikan untuk dibantu gitu kan, tanda kutip ya, oleh masyarakat peduli gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, survei dulu. Saya pernah ngobrol dengan satu tokoh publik di Palembang gitu. Dia cerita beberapa waktu yang lalu, setiap ke panti pasti dia komunikasi dengan pengasuh. Nah, suatu saat dia ke panti tidak memberitahu pihak tersebut. Dan di luar dugaan kaget, hanya ada 5 anak panti yang tinggal di situ. Sebelumnya tiap dia ke panti selalu 20-30 orang. Nah, omong punya omong, ternyata pengelola panti memanfaatkan anak-anak warga sekitar sama anak-anak yang dia kenal. Bahkan ada anak yang di luar kelurahan yang ditelepon orang tuanya disuruh naik ojek untuk datang ke situ gitu, dan diklaim anak panti. Ada seperti itu di daerah Angkatan 45 gitu. Itu ada panti yang ya itu sebenarnya rahasia umum sih, masyarakat juga udah tahu. Cuma tadi belum ada tindakan khusus dari pihak terkait gitu. Ada panti-panti nakal dan seperti ini, manfaatkan orang-orang yang butuh bantuan dan sebagainya. Oke. Jadi Pak, mungkin yang Bapak pernah lihat itu seperti apa sih? Kan nggak semuanya orang seneng atau gimana, katanya juga ada kayak kedisiplinan kalau salah ditindak, itu seperti apa Pak? Ya, panti itu ibarat 2 mata uang, positif dan negatif. Positifnya mungkin mereka nyaman bagi anak-anak yang butuh tempat tinggal, tapi negatifnya tidak semua panti, tidak semua pengelola panti itu paham psikologi anak, paham pengelolaan anak.
kadang ada panti yang notabene sebagai tempat tinggal gitu, dan pengasuhnya tidak paham bagaimana memberikan bimbingan, memberikan kasih sayang kepada anak-anak panti gitu. Jadi sehingga anak-anak panti itu haus kasih sayang terhadap orang-orang yang perlu dengan mereka gitu kan. Beberapa malam yang lalu saya diskusi dengan teman-teman LBH di Bengkulu, mungkin di Padang belum diketemukan gitu, bahwa ada panti yang anak-anak panti yang wanita dijadikan ajang sebagai pelecehan gitu. Misalnya disuruh mijit pengelola yang cowoknya, terus disuruh ini dan sebagainya gitu. Nah ini yang perlu jadi perhatian gitu. Kehidupan panti itu ya tidak semua mereka cuma, kan kalau kita lihat yang penting kan mereka tinggal, tidur, terus pendidikan udah selesai gitu. Nggak kayak gitu, tapi ada hal yang mungkin belum perlu yang dibutuhkan mereka. Contoh anak-anak cewek yang beranjak masuk usia anak remaja dan dewasa, kan mereka butuh bagaimana, mohon maaf, mungkin tentang menstruasi, bagaimana menjaga pola reproduksi kesehatan mereka gitu kan. Nah itu yang hari ini kebanyakan saya lihat kalau ngobrol dengan anak panti yang cewek itu mereka kurang paham seperti itu. Depan sebagai pemimpin itu juga perlu dibimbing gitu kan. Hampir bisa dibilang 70% panti yang saya temuin itu belum menerapkan ilmu seperti itu, belum membimbing, hanya kebanyakan memberi makan, minum, disuruh sholat, sekolah, pagi diantar pakai motor atau mobil, siang dijemput, selesai, sore paling kalau ada tamu, ada donatur datang, dijamu, terus seperti itu kebanyakan. Nah itu terkait donatur nih, ada juga katanya dikasih sembako dan sebagainya, apakah itu makannya udah cukup atau seperti apa itu Pak? Ya, kalau bicara sembako, banyak kan panti itu, mohon maaf, kalau yang saya temuin itu ada 10 panti di Palembang itu berasnya banyak, beras, mie instan, terus telur dan sebagainya. Tapi makan mereka, mohon maaf, sebagian juga ada ala kadarnya. Jadi tidak semua dikeluarkan atau dimasak untuk anak-anak panti. Sebagian mungkin dijual dengan dalih untuk membeli tokoan listrik, untuk bayar air bersih dan sebagainya, atau untuk bayar kontrakan, atau untuk keperluan operasional dari yayasan dan sebagainya. Itu dari mereka yang dari pengelola panti. Jadi kalaupun nanti mau nyumbang, tadi perlu diperhatikan pantinya, terus tidak harus rutin ke panti A tersebut, mungkin bisa keliling panti-panti lain yang butuh bantuan. Karena saya pikir orang kalau sudah ke panti A sudah senang selesai A terus, sementara B, C, D-nya banyak gitu yang butuh juga bantuan. Benar. Itu sebenarnya memang sering terjadi di panti atau seperti apa Pak? Iya, jadi saya dari 2016 sudah teliti. Jadi ini semacam efek bola salju ya. Jadi kalau kita biarkan ya sudah kayak gitu. Ini kebetulan mungkin kehendak Tuhan ya, ada yang merekam, memvideo, terus di-expose kan ke media sosial, jadi viral gitu kan. Nah, itu bagi yang merekam. Bagaimana ketika panti yang nggak ada ngerekam begitu, itu sudah jadi gitu. Mungkin dari tahun-tahun gitu kan, tidak ada yang tahu gitu ya. Itu kebetulan mungkin kehendak Tuhan ya. Jadi biar tahu, jadi pelajaran buat kita, buat pemerintah, buat swasta, dan buat masyarakat umum lainnya gitu. Nah itu yang terjadi hari ini panti. Dan maka saya nggak kaget ketika itu sudah biasa, sudah sering kayak gini gitu. Jadi keberuntungan buat anak panti gitu kan. Artinya mereka masih dilindungi Allah gitu kan. Coba kalau nggak dia mengerekam video, siapa yang tahu gitu. Mungkin tiap hari dipukul, baik itu dihina dan sebagainya gitu kan, kayak gitu. Apa terakhir mungkin dari ini gitu? Yang pertama, regulasi dalam mendirikan panti itu harus diperketat. Tidak cukup hanya membuat yayasan terus majuin ke Dinsos. Paling tidak salah satu kewajiban untuk mendirikan panti harus ada pengasuh atau pengelola yayasan yang berlatar belakang dari psikologi anak atau punya pengalaman dalam membimbing mengasuh anak. Nah untuk panti yang sudah berjalan berartinya perlu ada unikus atau regulasi lagi tambahan yang terbaru, mungkin perda atau apa, untuk melakukan pengawasan. Bukan hanya laporan rutin tiap pekan atau tiap bulan, bukan, tapi lebih ke pengawasan, kunjungan door to door, mengirim para psikologi anak ke mereka, ke anak panti. Biar anak panti juga ada wadah untuk curhat dan sebagainya, melakukan pengawasan. Dan tapi yang paling penting juga ada, jangan sampai pengawasan tapi memberi kabar gitu. Kalau bisa datang ke panti itu jangan ngabarin, ujuk-ujuk datang gitu. Ini kan kalau gitu ya? kan ya, kalau selama ini kan kalau pemerintah ke panti pasti ngabarin stafnya ngabarin ke pengelola panti, jadi pengelola panti menyiapkan anaknya. Itu kan udah nggak bisa kayak gitu. Paling tidak harusnya mendadak. Jadi biar tahu bagaimana kehidupan panti ketika ada tamu dadakan datang gitu kan. Oh kayak gini. Itu pasti akan banyak teman-teman yang di luar dugaan gitu. Benar-benar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.